Halo semuanya, perkenalkan nama saya Red Adi Permana dengan NIM 292022054. Di sini saya akan menjelaskan produk atau media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu Ranger Sampah Petualangan Memilah Sampah. Ranger Sampah Petualangan Memilah Sampah merupakan produk yang telah saya buat, yaitu mengenai media pembelajaran interaktif yang dirancang untuk mendukung pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Media pembelajaran ini dibuat khususnya dalam materi pengelolaan sampah. Melalui pendekatan permainan atau cerita petualangan, anak-anak diajak memahami konsep penting pemilahan sampah dan juga pengelolaan sampah yang baik dan benar. Produk atau media pembelajaran yang telah saya buat tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu siswa akan memahami berbagai jenis sampah dan proses pemilahan yang tepat. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan sikap peduli lingkungan, bertanggung jawab terhadap sampah, dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Adapun tujuan yang ketiga yaitu membuat pembelajaran lebih menarik khususnya dalam materi pengelolaan sampah dengan melibatkan siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami dan mengingat mengenai materi pengelolaan sampah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai desain produk. Dalam desain produk ini berisikan tentang yang pertama kemudian ada yang pertama yaitu ada deskripsi sampah organik dan anorganik, kemudian ada tempat sampah, kemudian ada cara mengelola sampah yaitu 3R. Untuk yang selanjutnya yaitu ada dadu yang digunakan untuk menentukan sampah apa yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu sampah pada stik es krim. Sampah pada stik es krim ini telah diberi nomor pada di bagian belakangnya. Penomoran pada bagian belakang pada setiap stik sampah ini berfungsi untuk menandakan sampah apa yang akan dipilih. Selanjutnya yaitu langkah implementasi produk. Dalam langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu guru menunjukkan dan menjelaskan media yang akan digunakan yaitu Ranger Sampah atau petualangan memilah sampah. Yang kedua yaitu dalam pelaksanaannya guru menceritakan sebuah cerita yang berkaitan dengan peserta didik yang kemudian menemukan sampah dan memilahnya. Kemudian yang ketiga yaitu setelah menemukan sampah tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang telah disediakan sejajar sesuai dengan deskripsi masing-masing jenis sampah. Kemudian yang keempat yaitu setelah siswa memilah sampah yang ada, siswa kemudian diminta untuk membaca mengenai cara pengelolaan sampah. Yang selanjutnya yaitu mengenai kebermanfaatan media atau produk. Dalam media yang telah saya buat ini, yang pertama kebermanfaatannya yaitu peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu siswa akan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengelolaan sampah termasuk jenis-jenis sampah, proses daur ulang, dan dampak lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengembangan dan keterampilan. Siswa akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan mengambil keputusan terkait pengelolaan sampah. Mereka juga akan meningkatkan kemampuan kolaborasi jika permainan dirancang untuk dimainkan secara berkelompok. Contoh skenario dalam penerapannya yaitu bisa saja dengan menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan siswa. Misalnya, pada suatu hari, Rio dan Bayu sedang mengikuti kegiatan perkemahan. Ketika mereka menuju ke tempat perkemahan, mereka menemukan pada saat mereka menemukan sampah ini, dadu kalian boleh dilemparkan. Kemudian akan muncul angka 4. Angka 4 ini kemudian digunakan untuk menentukan sampah apa yang akan keluar. Angka dadu yang keluar menunjukkan sampah mana yang akan diambil. Dadu menunjukkan angka 4, kemudian angka 4 ini kita ambil, yaitu menunjukkan sampah sedotan. Setelah mengambil sampah sesuai dengan angka dadu yang muncul, kemudian kita lihat sampah apa yang muncul. Setelah mendapatkan sampah yang ditemukan, kemudian peserta didik diminta untuk mencocokkan dengan deskripsi sampah organik atau sampah anorganik. Jika sudah memahami mengenai deskripsi sampah organik dan sampah anorganik, kemudian siswa diminta untuk menentukan sedotan ini termasuk ke jenis yang apa. Dalam contoh ini, sedotan termasuk dalam sampah anorganik. Sekian penjelasan dari saya mengenai produk atau media yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.